Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ujidat bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi fa'alul hasanat wa jitinabul munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayati kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika ar-rafiqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, wa man ahabba Nabi sallallahu alaihi wasallam fa as-salawatu alaihi wa syafaqatuhu al-wusulu ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah. Hadirin kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jamin Nurul Iman Kampung Sawah Timur Jombang, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehat badannya, banyak duitnya, berkah rumah tangganya, anak cucu keturunannya mudah-mudahan dijadikan keturunan yang saleh dan solehah. Terus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para guru, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang mohon maaf kagak bisa saya sebutin namanya atu-atu karena kebenaran belum kenal. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doain dan kita doakan orang tua, para sepuh, para guru, para ulama, para kiai yang pada hadir ikut deprok malam hari ini. Kita doain mudah-mudahan ilmunya makin tambah berkah. Kita doain mudah-mudahan umurnya pada panjang, badannya pada sehat, duitnya pada banyak, keluarganya pada berkah, keturunannya saleh dan salehah, bininya pada nambah. Sekaligus yang sama-sama saya hormati ibu bapak jamaah tanpa terkecuali, yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, yang kiri, yang kanan, yang di dalam, yang di luar, yang deprok, yang nyender, mungkin yang sambil selonjoran di belakang. Yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, Allah panjangin umur kita, Allah gampangin, Allah lancarin semua urusan kita, Allah berkahin rumah tangga kita, anak, mantu, cucu, keturunan kita mudah-mudahan dijadikan keturunan yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan berkah acara muludan malam hari ini, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam sudah menunjukkan jam 10 kurang seperempat. Saya masih ada 2 acara lagi di Gereja di Pondok Gajah Priman. Jadi kagak makin panjang
tiga. Hadirin ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan adanya sifat kodrat dan irodatnya Allah, didasari dan dipayungi nikmat iman Islam serta nikmat sehat wal afiat yang akhirnya terbentuk, hadir dan tercipta nikmat kesempatan buat kita, kesempatan kembali duduk bersama, bertatap muka, berwajah, bermasyafah dalam rangka memperingati peringatan maulidnya baginda Nabi wa Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan ini malam maulid yang bawa berkah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita bicara maulid malam hari ini, mohon maaf bulan Rabiul awalnya udah lewat, bahkan Rabiul akhirnya juga udah habis. Benar apa benar? Tapi alhamdulillah yang namanya acara maulid gegap kita di mana-mana masih menggema, baik di kota, di kampung, di pinggiran, di tengahan, jalan gede maupun di gang-gang tikus. Orang masih ramai ngadain peringatan maulid. Benar apa benar? Cuman kalau kita ngomongin maulid malam hari ini, bulan Rabiul awalnya udah kagak ada, bulan Rabiul saninya juga udah habis. Makanya malam hari ini saya mau tanya, maulid, maulud apa muludan? Maulid, maulud apa muludan? Yang kompak maulid, maulud apa muludan? Yang mau ini maulid, maulud apa muludan? Ada maulid, ada maulud, ada muludan. Beda Ustaz? Lah beda. Bedanya di mana? Kalau kita maulid, kita ngomongin detik sejarah kelahiran Rasulullah. Kalau maulud, kita ngomongin yang dilahirkan, yaitu sosok figur baginda Nabi besar Muhammad. Lantas pertanyaannya, kalau muludan apaan? Muludan biasanya baca comor orang Jombang nyebut acaranya muludan. Benar apa benar? Makanya kalau kata santri salafiyah yang ngerti ilmu nahwu sorof mantek bayan, muludan maksudnya kalimat isi masdar. Kalimat isi masdar sebuah kalimat yang tidak bisa terikat dengan ruang dan waktu. Jadi yang namanya muludan mah bisa kapan aja, kagak pakai nungguin bulan Rabiul awal. Betul atau betul? Apalagi kita mah orang kampung Rawa Timur, kita mah orang Jombang, kita mah orang Tangsel, paling demen sama muludan, paling resep sama muludan, paling doyan sama muludan, kagak bosan-bosan sama muludan. Makanya ngapain baik kita mah orang kampung Jombang pakai muludan. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Nempatin rumah muludan, nyunatin anak, mau pergi umroh, mau pergi haji, mau ngawinin anak. Kita mau orang Jombang cuma bercerai doang yang kagak muludan. Iya Pak iya? Makanya sebujuk-bujuk saya belum pernah ngalamin dapat undangan Ustaz Abi Isa ke rumah ya. Ada apaan Bang? Insya Allah saya mau ngadain muludan. Lah kan bukan bulan Rabiul awal, punya hajat apaan ngadain muludan? Insya Allah besok habis johor saya mau bercerai. Ada apa kagak? Ada apa kagak? Kagak ada. Makanya kita ngapain baik pakai muludan. Makanya malam hari ini kita muludan baik. Hitung-hitung kita mengarep berkah dari acara muludan. Insya kalau kita ngomongin maulid maka identik dengan kelahiran setiap nabi dan rasul yang diutus ke bumi ini. Setiap nabi dan rasul yang lahir dan diutus ke dalam dunia, walaupun berbeda zaman, berbeda umat, berbeda syariat, berbeda mukjizat, bahkan berbeda kitab suci, tapi inti ajaran yang disiarkan, yang ditanamkan tetap sama. Mensiarkan, mengajarkan, menanamkan kalimat la ilaha illallah, menanamkan, mengajarkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya satu kesimpulan malam hari ini, kita datang rame-rame ngadain acara muludan. Satu, kita pengen mudah-mudahan beres muludan, nambah iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi nggak setiap dakwah para nabi dan rasul orang lantas iman kepada Allah. Nggak setiap orang yang mendapatkan dakwahnya para nabi dan rasul lantas iman kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin iman masuknya ranah hidayah. Kalau udah ngomongin hidayah, ini hak prerogatif Allah, kagak bisa dicampur, nggak bisa diganggu gugat.
Hadirin jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Walaupun keturunan Nabi, keluarganya Rasul, kalau nggak dapat hidayah, nggak bakalan iman kepada Allah. Ada contohnya, ada siapa? Bapaknya seorang Nabi, babanya seorang Nabi, ayahnya seorang Nabi, anak kandung seorang Nabi, tidak dapat hidayah. Anak Nabi kagak iman kepada Allah. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ama siapa? Ama anaknya yang bernama Kan'an. Kan'an anak kandung Nabi Nuh, ayahnya seorang Nabi, ayahnya seorang kekasih Allah, tapi anak kandung seorang Nabi tidak dapat hidayah. Anak Nabi tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa? Kata Allah. Allah gambarkan, Allah kisahkan dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat akhbar, 1000 ayat amsal, 500 ayat haram halal, 100 ayat nasihat mansuh, 66 ayat doa, tasbih, zikir, dan istighfar. Maka sempurna keseluruhan 6.666 ayat. Al-Baqarah ayat kedua mengatakan la raiba fihi hudan lil, nggak ada keraguan. Dari 114 surat, dari 6.666 ayat, ada 1000 ayat akhbar, ada 1000 ayat amsal. Ini maksudnya ada ayat yang mengabarkan, ayat perumpamaan yang ngasih cerita, ngasih hikayat, pelajaran buat kita hadir jamaah sekalian. Makanya Allah abadikan itu kisah Nabi Nuh dan anaknya yang membangkang dalam Al-Quran. Ini contoh buat kita. Sekarang kan banyak di tengah-tengah kita. Ini gambaran hidup kita. Bapaknya mah rajin banget ke masjid, bapaknya mah soleh banget, babanya alim banget, masjid taklim di mana aja dia dekrok, muludan di mana aja dia nimbrung, guru mana aja dia jadiin guru, kiai mana aja dia jadiin orang tua, dia jadiin guru. Tapi punya anak kadang-kadang mohon maaf boro-boro kenal masjid sama majlis taklim. Iya ya, iya ya. Babanya soleh banget, bapaknya alim banget, bapaknya taat banget, anaknya bangor 17 setan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada kok yang model begitu? Banyak banget zaman sekarang Pak. Hadirin jamaah sekalian, apalagi zaman sekarang Pak. Bocah zaman sekarang beda sama bocah zaman dulu. Makanya ngajarinnya juga beda. Dulu emak kita cerewet banget, mulutnya remes, mulutnya bawel banget, secerewet-cerewetnya emak, sebawel-bawelnya emak, sayang sama anak. Benar apa benar? Bapak kita menjaga omongnya, pendiam, tapi sekali ngomong nyelekit banget ke hati. Bahkan dulu mah orang tua kagak pakai ngomel, orang tua orang Betawi bilang kagak pakai beberekan. Babanya asal mukanya matanya melotot, anak paham, babanya marah. Bener apa benar? Iya iya. Makanya orang tua dulu kan ngajarin anak Bang, tong mohon maaf bahasanya juga cakep, walaupun bahasa kiasan tapi ngerti. Contohnya orang tua dulu ngajarin anak jangan kata tengari dengket, jangan kata tengari beduk maghrib, masih ngajarin anak, ngajarin bahasanya unik, ngomongnya cuma sedikit. Apa kata bapak kita? Neng, tong maghrib jangan ngayal, entar digondol kolong. Maghrib jangan ngayap, entar digondol kolong. Pertanyaan saya, orang Rawa Timur udah pernah ada yang lihat kolong wewe? Udah pernah ada yang lihat kolong wewe? Belum. Tapi ini sering banget kita dengar dari orang tua kita dulu. Maghrib jangan ngayap, entar digondol kolong wewe. Benar orang tua nakut-nakutin, tapi intinya ngajarin anak. Maksudnya maghrib jangan ngayap, masuk rumah mandi sembahyang ngaji. Benar apa benar? Sekarang saya tanya orang tua zaman
Kita masih banyak orang belangsak, orang susah, rumah boro-boro gedong, rumahnya separuh bata, separuh gede, tahu gede, bilik bambu, rumahnya boro-boro ubin marmer model begini, boro-boro keramik model begini, boro-boro ubin keraso, rumahnya apaan? Lantainya tanah merah, di audin kayak gergaji, di leng-leng pakai sapu lidi, bener atau bener? Tidurnya kagak pakai sleeping bag, pakai balai ruangan, kayunya kayu mahoni, boro-boro pakai ambalan, boro-boro pakai sleeping bag tarik sentral, boro-boro sleeping bag tarik lipna, pakai ambalan, apa ambalannya? Pakai tikar pandan, boleh nyomot di kuburan. Iya bayar, pakai bantal, isinya kapuk, kapuknya boleh mutur di kebun, dia belah-belahin, dijejelin di dalam karung terigu cap segitiga biru. Kadang-kadang giginya pada kumpul di pojokan bantal, asal kita ganjel bakal leher, besoknya salah bantal nengok susah. Iya bayar, begitu kita lihat ke bantal bibirangnya kutu bangsat selerodan. Bener atau bener? Tidur di atas balai kita. Depan rumah ada kanopi, zaman sekarang bilangnya kanopi, orang dulu bilangnya belandongan. Kan belandongan ya, orang sekarang bilangnya kanopi, orang dulu bilangnya belandongan. Di bawah belandongan ada kritikan air, asal musim panas jadi sangat undur-undur. Asal siang kita mau main ke Bulakan, lupakan kebo, kata kita, "Bah, saya mau main kemana? Ke Bulakan." Kata bapak kita, "Jangan main ke Bulakan kemari." Emang apa? Entar kesambat setan lebor. Terus main itu di kritikan air, main kita di kritikan air. Ngapain? Niupin secara mundur-mundur. Begitu kita niupin secara mundur-mundur, tetangga ada yang mati, digotong pakai kurung batang. Orang dulu makan kagak gablek kurung batang, asal ada yang mati baru bikin kurung batang, bikinnya dari bambu tali. Begitu beres kuburin, kurung batang ludes, diapain? Dibedel-bedel sama tukang pancing buat bikin joran. Bakal apa? Negeri ikan gabus. Iya Pak, iya. Itu orang mati digotong pakai kurung batang dari bambu. Kita lagi nyiapin suruh sarang undur-undur di pericikan air. Begitu kagak sengaja melihat orang mati digotong, begitu pas nggak sengaja melihat orang mati digotong pakai kurung batang, muka kita habis dikerebekin suruh cuci muka air jebak bekas mandi mayat. Masih ingat? Kita nanya sama mak kita, "Emang apa sih mak?" "Biar kagak digerayangin." Iya Pak iya, biar kagak digerayangin. Bocah zaman sekarang jangan kata orang mati bang, incangnya mati nyelawat sama emaknya. Begitu nyelawat, mulai puncaknya udah kaku, ditutupin pakai kain kebaya, mukanya ditutupin pakai hubungan jarang-jarang. Kata emaknya, "Jangan dibuka Tom, jangan dibuka, disingkap." Habis disingkap, dipoto. Habis dipoto, diposting jadi status WA. Mana dibikinin kata-kata, "Selamat jalan ya Cang, semoga Cang diterima di sisi Allah." Bocah sekarang udah kagak takut-takutnya. Makanya Al-Quran gambarin, kalau dulu ada nabi anaknya kagak iman, ini gambaran zaman sekarang. Banyak orang tua babanya soleh banget, anaknya bangor kagak dengar kata, gak bisa dinasihatin. Iya Pak ya, babanya ngomelin mulut sampai pada berbusa, 1000 kali nasihatin anak, mohon maaf bang, belum tentu didengarin yang mana. Tapi temannya sekali ngajak tawuran gitu, gangster, lantas baik yang ikut. Iya Pak ya, iya Pak ya. Orang dulu orang tua bawa parang ngarit, ngorek, nyari rumput, nempanin kebo, nempanin kambing. Bocah sekarang bawa kelewang bakal berantem. Iya Pak ya. Orang dulu bawa benda, bawa golok, pakai ngebantul pisang, ngadeng bambu. Bocah sekarang bawa golok, cakep-cakep banget, bakal berantem antar sekolah. Iya Pak ya. Ini gambaran kalau dulu ada nabi, seorang nabi, anaknya kagak iman karena dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan gambaran kita bang. Nabi Nuh dakwah, Nabi Nuh dakwah 800 tahun, yang masuk Islam cuma 80 orang, 40 orang lanang, 40 orang wadon. Akhirnya Nabi Nuh nyerah sama Allah. Dia berdoa sama Allah, bahasa orang kampung rawat timurnya begini, "Ya Allah, saya udah sanggup nyerah ya Allah, ini umat emang sial jangkalan ini, emang kurang ajar
ngajar nih, orang punya tujuan, orang bisa diajak, orang bisa dibenerin. Emang malah jadi gajah ini manusia. Nyerah ya Allah, terserah dah mau diapain itu, saya mau nyerah. Kalau bahasa kitanya begitu, akhirnya kata Allah, no, ya Rob, nyerah, terserah tuh orang mau diapain. Kata Allah, no, kalau lu nyerah, bikin getek. Kalau kata kita mengejar getek, tapi Al-Quran bilang disuruh bikin perahu. Nabi Nuh nanya, bikin perahunya di mana ya Allah? Di atas gunung. Akal sehat kita, orang PA yang bikin perahu di atas gunung. Rata-rata orang bikin perahu di pinggir pantai. Disuruh bikin perahu di atas gunung. Nabi Nuh nanya, ya Allah, bikinnya pakai apa? Pakai kayu. Kayunya dari mana? Nanam dulu. Coba bayangin orang gila juga bener dulu. Disuruh bikin perahu pakai kayu, kayunya disuruh nanam dulu. Wah ya apa jadinya tuh perahu? Bener apa bener? Ini kan pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Kagak ada keberhasilan yang bisa didapatkan dengan cara bim salabim adbrakadabrak, dengan dapat dengan cara instan. Semuanya melalui proses perjuangan dan pengorbanan. Benar atau benar? Ini masjid kan kagak ujuk-ujuk bim salabim lantas diri, ini masjid Nurul Iman. Benar atau benar? Ada perjuangannya. Apa perjuangannya? Kadang-kadang jamaah disuruh pada megang salingan ikan sepat di pinggir jalan, naruh tong di tengah jalan. Ada lagi yang ngibing baik, muter baik, aja ngibing bawa proposal dari dana. Bener apa bener? Yang tukang ngecor kepanasan, habis kulitnya pada keling. Bener apa bener? Tukang kadang-kadang tangannya kegetok martil, ada yang injek paku, kadang-kadang tangannya pada bonges. Bener apa bener? Ada proses perjuangan dan pengorbanan. Akhirnya nih masjid Nurul Iman berdiri dengan kokoh 2 lantai. Alhamdulillah. Disuruh ngejar perahu di atas gunung dari kayu, kayunya nanam dulu. Ini pelajaran buat kita. Kagak ada kesenangan, keberhasilan yang kita rasain bin salabim, semuanya pengorbanan. Lihat bocah sekarang, mohon maaf, babanya banding tulang pala bakal kaki bakal pala, keringat sampai ke bol-bol ngumpulin badan. Begitu anak gede, orang tua udah orang berdasar, nyari kagak bisanya jualin ganja orang tua. Bener atau bener? Yang aneh kadang-kadang ada anak siaga-siagaan beli kagak jual pinter banget. Ada yang begitu aja. Ada yang begitu aja. Makanya lihat orang Pondok Aren, lihat orang Berigi, lihat orang Bintaro, bandanya pada habis jadi komplek. Orang Bintaronya pada kemana? Orang Tegarotannya pada kemana? Orang orang Tanselnya pada kemana? Pada minggir. Sekalinya ada yang tetap di Bintaro cuma jadi sapam sama BK Tenteng, kerjanya nunjuk Excel gitu gerbang. Asal kita masuk angkat tangan, asal gabal longseng masuk angkat tangan. Bener apa bener? Apa Jakarta? Dulu mah pedal Bintaro kebun buah dulu goblok. Padahal dulu katanya ke komplek Puri Bintaro katanya tanah gabal buah dulu goblok. Bener apa bener? Sekarang saya tanya, tuh Bintaro sabdak-abdak, Puri Bintaro sabdak-abdak, Duta Bintaro sabdak-abdak, Senayan Bintaro sabdak-abdak, Menteng Bintaro sabdak-abdak. Pertanyaan saya, ada orang Rawa Timur yang tinggal di komplek? Ada apa kagak? Tapi dulunya itu kampung kita, tanah kita, banda kita. Bener apa bener? Orang tua dulu ngumpulin sejengkal demi sejengkal. Orang Jombang bilang orang tua dulu ngumpulin banda sedeblak demi sedeblak, setombak demi setombak. Alasannya bang, harapan bakalan yang ada anak pada berebut main dulu-duluan ngabisin. Iya bayar, iya bayar. Hadirin yang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Karena orang tua dulu paham, pengen senang kudu berjuang, pengen senang kudu berkorban. Bener atau bener? Bocah sekarang pengen senang oga berjuang, pengen senang oga berkorban. Bener atau bener? Bapak moyangan lu ngajarin kan begitu. Iya iya. Kadang-kadang ada yang aneh, maunya senang doang, nyarinya kagak. Akhirnya makan ngandelin ganda orang tua. Akhirnya yang tadinya tangannya sabdak-abdak, kontrakannya sererodan, habis tinggal rumah satu-satunya kayak kelomangan.
anak 12 numpuk semua, tidur udah kayak ikan peda di pasar Jombang. Bener-bener sekalinya belangsak lagunya selangit lagi, udahnya belangsak pakai kawin mulu sama dong-dong di warung. Iya iya. Coba di Bintaro ibunya udah kagak ada, dia ke Seruak warung Samudra. Samudra dia tutup, lari ke Pondok Kancang warung Sekar. Warung Sekar tutup dia ke warung Anggrek. Warung Anggrek tutup dia ke SDM. SDM tutup dia ke Pasgar. Bener-bener. Itu kan gini sekarang. Banyak anak zaman sekarang maunya senang tapi kagak mau berkorban, kagak mau berjuang. Bener-bener. Babang lu KPR lah orang ngerasain sekolahan, yang penting anak pada sekolah. Iya Pak ya. Kan kadang-kadang begini Bang, makanya saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf, kenapa sih orang kampung kita orang maju-maju tapi pendatang pada maju-maju? Coba dah, makanya saya hitung Bang, saya hitung kalau ada orang kampung kita mau belagu-belagu buka usaha dagang sembako di rumahnya ya, saya hitung 3 bulan bubar. Emang apa? Kalah sama Madura. Bener gak bener? Lah kan kita mah hidup di budak-budak sama aja. Kagak bini-bininya Bang, ono warisan dari bapaknya ngabis jual tanah di Seruak kan kebagian alam 500 juta. Terus biar ini warisan panjang berkah kita pakai usaha. Bener gini mah ngajarin kata lakinya usaha apa mah itu kan makan kita lega. Terus petak-petakin bikin apa? Bikin ruko. Terus separuh kontrakin, separuh tempatin kita buka usaha dagang sembako. Gua ukur 3 bulan bubar, ayo Pak. Begitu ruko jadi yang satu dia tempatin, mulai dagang sembako. Kan kita mah satu hidup di udah-udah sama ajan. Bentuk subuh kita sembahyang. Biar sembahyang kan kita menderes Quran, baca Quran dulu. Iya Pak iya. Biar kata satu ayat, biar baca Quran kita mencekin biji tasbih. Jam 7 baru kita buka. Serelek tuh rolling door dagang. Jam 9 temen nyamper ngajak ngaji, bocah sekolah laki ngojek. Enggak ada yang jagain warung, akhirnya rolling door tutup lagi. Serelek. Pulang ngaji jam 11, rolling door buka lagi. Serelek. Jam 12:04 masjid Nurul Iman sambatan ajan. Enggak ada yang jagain, tutup lagi baik. Serelek. Beres jam 1 kita buka lagi. Serelek. Buka warung. Jam 2 saudara ngajak besan. Tutup lagi baik. Serelek. Bener apa bener? Akhirnya tuh tetangga mau belanja, atau ke situ tutup, atau ke situ tutup. Lah kan akhirnya kata tetangga, bangkrut apa sih? Akhirnya dia bilang di Madura. Bener apa bener? Lihat Bang, orang Madura mah dia kan orang pernah tutup. Karena gua tanya di mana ada orang Madura tutup? Kagak ada, dia mah 24 jam. Bahkan kemarin saya nanya sama orang Madura, Mas, lu dagang bukannya 24 jam? Iya, jadi nggak pernah tutup. Enggak, emang apa lu kagak pernah tutup? Orang saya mah kalau kiamat aja bekas kenari. Bener apa bener? Lah kan saya nanya kok Bang sama orang Madura, itu caranya bagaimana? Bisa orang tutup-tutup, saya hapusan sama siapa? Sama bini saya. Maksudnya asal jam 6 pagi bini saya melek, nungguin sampai jam 6 maghrib. Terus jam 6 maghrib bini saya tidur nolongin anak. Terus saya melek nungguin sampai kapan? Jam 6 pagi. Terus jam 6 pagi bini saya pagi sampai sore bininya jagain, lakinya tidur. Maghrib bininya tidur, lakinya melek. Tapi aneh bininya bunting. Iya Pak iya. Iya Pak iya. Tuh satu kalah kita pada waktu manajemen. Yang kedua kita mau berantakan. Emang apa? Kan kita mau orang Betawi, orang Tangsel, orang Kampung Rawa Timur, orang boleh ada usaha dikit. Asal ada usaha dikit bakal andel-andelan. Lantas baik lakinya tulis banget kagak mau begawe. Ujung-ujungnya lihat dah, bayar listrik ngambilin kotak, kondangan ngambilin kotak, besan ngambilin kotak. Bener apa bener? Arisan ngambilin kotak. Udah tahu emaknya dagang permen es bongbong, untungnya 4 biji. Anaknya 5, 5-5-nya nyomot di toples. Lekan untung kagak modal ludes. Bener apa bener?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, iya warungnya tutup. Iya. Emang apa mas? Gua bangkrut. Sayang bu, daripada tutup mending kontrakin. Ya udah, lu berani berapa duit mas? Ya udah, saya berani setahun 15 juta. Deal. Jadi salaman dikontrakin ke ruko setahun 15 juta. Kan kita mau orang Rawa Timur kagak boleh megang duit gede dikit. Kita memegang duit dikit nih, kita memegang duit dikit, telah pinggangnya diketek, jalannya diangkat, kaki dan injek tanah. Bener. Mulai dah begitu kita megang duit gede dikit, teman dengar jadi setan teman. Kata teman, gua dengar lu lagi nanggapi di kontrakan ya. Iya. Orang di pondok aja ada warung baru, ceweknya cakep-cakep dah. Kita main yuk ke sono. Tuh, habis tuh duit. Bener apa benar? Begitu pak habis duit kan mulut mah, mohon maaf bergarus jalan terus kagak libur. Iya pak ya. Kan listrik mah kudu dibayar. Bayar listrik kagak gablak duit, kata laginya no minjem mamanya ngontrak. Kondangan utangan no minjem amanya ngontrak. Bayaran sekolah minjem amanya ngontrak. Arisan keluarga jalan-jalan. Begitu mau minjem duit katanya ngontrak, ntar dulu kok, gua minjem dulu yang kemarin gua diganti-ganti. Kita berhitung dulu kok. Begitu dihitung-hitung 48 juta. Ini gantinya bagaimana? Kan orang kita mau puyeng bang. Apa kata kita? Ya udah tuh gua ambil tambahin goceng. Bener kagak? Akhirnya latar kita hilang atu-atu. Akhirnya banyak orang kita yang berumah di pangkat warung. Begitu ngawinin anak boro-boro membuka tenda, nyunatin anak selamatan minjem latar tangga. Bener. Ini realita yang terjadi. Orang tua sumpah-sumpah berjuang buat apa? Kesenangan anak, tapi anak kadang-kadang kagak mikir, pengen hidupnya senang, kagak mau berjuang. Nabi Nuh ngajarin tidak ada proses, tidak ada keberhasilan tanpa proses perjuangan dan pengorbanan. Begitu singkat cerita perahu Nabi Nuh jadi, kata Allah, Nuh, ajak orang yang iman kepadaku dan beriman kepadamu. Akhirnya masuk dalam perahu. Begitu masuk ke dalam perahu, ternyata Allah nurunin musibah, hujan kagak berhenti. Begitu hujan kagak berhenti, banjir, air bah datang. Air lama-lama naik ke atas gunung. Itu perahu mulai keseret ombak ke bawah air, banjir bandang. Begitu perahu mulai keseret ombak, banjir bandang, itu Nabi Nuh ditegur sama Allah. Nuh, ya Allah, periksa semua penumpangnya disuruh periksa. Diperiksa satu-satu sama Nabi Nuh, di absen atau penumpang perahunya Nabi Nuh. Begitu diperiksa, udah beres, ada yang ketinggalan. Apaan? Anaknya dewek kagak ada di dalam perahu. Nanya, nyari, Kan'an kemana? Kan'an kemana? Akhirnya Nabi Nuh naik ke geladak kapal. Begitu naik ke atas geladak kapal, Nabi Nuh melihat anaknya dewek lagi tergulung air ombak, keseret banjir. Tetap yang namanya orang tua mah, biar kata anaknya bangor kayak dajjal, kayak setan. Begitu anak kena musibah kita orang tega, benar. Biar kata anak kita bangor, orang dengar kata dikebukin orang mah kita kagak terima, benar. Sama naluri seorang ayah Nabi Nuh kepada Kan'an. Begitu anaknya keseret ombak, apa kata Nabi Nuh yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Ya bunayya rkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai anak raja, anak baba, sini naik ke perahu, jangan di sono, antar mati ke gulung air. Dasar anak kagak dapat hidayah, kagak iman, nyautin. Emang dasar anak diajar kalah, nyautin babanya. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma. Hei baba, saya kagak percaya sama Tuhan yang bapak ajarin. Saya kagak percaya atas kenabian bapak. Saya kagak mau naik ke atas perahu. Saya bakal naik ke atas gunung yang paling tinggi. Saya bakal selamat. Kata Nabi Nuh, orang ada yang selamat hari ini. Allah murka karena tuh anak kagak dengar kata. Akhirnya Kan'an pun binasa, tenggelam digulung oleh ombak. Ini pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Nabi ini disuruh periksa penumpangnya, kita suruh periksa rumah kita. Ngaji jangan bawa awak kita dewek. Periksa anak kita ngajinya bagaimana, periksa anak kita sembahyangnya bagaimana, periksa ini kita baca Qurannya bagaimana, periksa
kagak pernah diajarin. Ini pelajaran buat kita. Hadirin yang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, ajak orang yang iman kepadaku masuk ke dalam perahu terumpan masjid. Masuk masjid jangan bawa awak dewek. Anak duduk maghrib nonton nonton SpongeBob. Anak di rumah nonton TV, matiin TV. Maghrib di masjid Nurul Iman, anak masih main Free Fire, anak masih main Mobile Legends, anak masih nonton YouTube, rebut handphonenya, cincin enteng bawa ke masjid. Dari sekarang, kalau dari kecil udah orang dibawa ke masjid, dari kecil kagak dibiarin ke masjid, sampai tua kagak bakalan doyan di masjid. Na'udzubillahimin. Jadi hadirin, ini kan gambaran. Yang kedua, ada lagi siapa? Lakinya seorang nabi, suaminya seorang rasul, suaminya kekasih Allah, tapi dirinya sendiri kagak dapat hidayah. Istri seorang nabi tidak iman kepada Allah. Siapa? Nabi Lut alaihi salam. Ini gambaran lagi buat kita. Makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat akhbar, ada ayat-ayat amsal, pelajaran buat kita. Kadang-kadang ada lakinya soleh banget, lakinya alim banget, lakinya taat banget, bininya ya kalau lagi setengah dibilangin. Benar apa benar? Iya apa iya? Bininya ngelawan banget sama laki. Benar apa benar? Makanya kalau kita punya bini orang bisa dibilangin, kagak kena diajarin, ngelawan sama laki, berarti itu bini kita mainnya sama bininya Nabi Lut. Iya apa iya? Iya apa iya? Kan muat magang. Zaman sekarang kan yang ganjil bukan bocah BG, nenek-nenek yang ganjil banget. Kadang-kadang tenari lakinya Jumat udah rapi dandan, mau ke masjid bayang Jumat, lakinya pakai kain sarung, merek apa Wadimor, bininya juga orang mau kalah, udah rapi dandan, pakai celana levis mereknya Lois. Lakinya pakai baju koko, mereknya Amo, bininya pakai kemeja, kadang-kadang kancing dua orang disangkutin. Lakinya pakai peci, merek Alisan, bininya pakai kunjungan timbang bubet-bubet doang. Lakinya nengteng sejadah, bininya pakai kacamata lebar pakai jengkol dewek. Lakinya jalan ke masjid sembahyang Jumat, bininya nangkring apa nyeblakin motor Yamaha Smile. Lakinya ke masjid, bininya kemana? Ke Praga Prigi Lama, nongkrong di kafe Bambu Kuning karaokean sama teman-temannya. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ini maksudnya kan orang wadon tempatnya dulunya di rumah, tapi orang wadon sekarang banyak yang orang mau kalah sama laki, lakinya keluar, bininya ngayam, lakinya ayam-ayaman, bininya ayam-ayaban. Iya Pak ya? Akhirnya anak orang keurusan. Benar atau benar? Jadi jangan salahin anak susah diajarin, jangan salahin anak susah dibilangin. Tanya diri kita, orang tua udah ngajarin apa belum? Hadirin yang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ada lagi, ada anaknya seorang nabi, anaknya seorang rasul, anaknya seorang kekasih Allah, baba kandungnya dewek kagak dapat hidayah. Ayah seorang nabi tidak iman kepada Allah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya beruntung bang, kita maka turunan nabi, bukan keluarga rasul, bukan, tapi alhamdulillah mantap iman kita kepada Allah, mantap iman kita kepada Rasulullah, bahkan dibubuhi rasa cinta dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Ini mulu dan kalau bukan karena cinta, ini mulu dan kalau bukan karena mahabbah, ngapain malam minggu kita debrok di masjid, orang-orang pada nongkrong di Bintaro sektor 9. Kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena mahabbah, ngapain udah mau jam 10:30 kita masih debrok di masjid Nurul Iman, orang-orang pada jalan-jalan ke Beekeng. Bener atau bener? Orang-orang udah nyampe puncak pada molor di Pila, ngerasain udara dingin, kita masih gerah bayi di Jombang. Bener atau bener? Biarin kok bang, biarin orang-orang malam minggu pada ayang-ayangan, pada jalan-jalan, pada nyari kesenangan. Orang keder lagi kesasar ketipu dunia. Benar benar. Makanya orang kalau di dunia yang dia kejar kesenangan,
kata dirinya, bahkan ini hari Sabtu, weekend. Nenek-nenek orang Jombang tidak weekend. Kata lakinya, terus dia mau apa? Healing apa bang? Healing, nenek-nenek. Masalah sifat 20 kagak hafal. Makanya itu healing. Lakinya nanya, emang healing apaan sih mak? Healing kayak orang-orang apaan? Jalan-jalan katanya. Kemana? Orang mau bangkan, gue mah pengen banget ngerasain ibu di villa di puncak, udaranya dingin, mata gue adem, lihat gunung Salak sama Bang Ramo. Yang ini mah asal gue lihat pasar Jombang, asal gue lihat pasar Jombang. Coba, makanya tuh pada punya handphone, coba daftar di handphone di Google, tanya mau Google, hey Google, healing apaan sih healing? Antara itu si Google nyautin, kata si Google, healing adalah pengobatan alternatif bagi mereka yang terjangkit gangguan jiwa. Jadi kalau ada orang kerjanya jalan-jalan mulu, layang-layangan mulu, senang-senang mulu, liburan mulu, dia malah lagi gila. Jadi ibu kudunya bersyukur, sama laki nggak pernah diajak jalan-jalan, berarti ibu mah belum gila. Benar atau benar? Biarin orang jalan-jalan, pada keluar kota, senang-senang, pada makan di restoran, ngerasain hotel yang mahal, yang ternama. Kita deprok di Masjid Nurul Iman. Karena apa? Ada cinta dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini muludan melahirkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Allah, biarin muludan kuenya di depan Ustaz tuangan, mana pisang lampu kecil-kecil mana jeruknya piringnya gede isinya cuma 3. Sekalinya ada kue ubi buat di luar orangnya banyak. Sekalinya ada setumpuk kacang rebus doang. Yang belakang ke bagian 8 snackbox doangan warna coklat. Begitu diintip isinya lontong atuh, risol atuh, pastel atuh, aqua gelas atuh, mana mereknya air gunung. Orang apa-apa kita menunda bukan bicara makanan, bukan bicara jamuan, bukan bicara hidangan, tapi mampukah ini meludah, tenaga kita keluarkan, duit kita korbankan, mampu menyuburkan dan menumbuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Biarin kita kelar meludah kagak makan nasi kebuli, ada nasi kebuli udah ini. Biarin kagak makan nasi kebuli, biarin pulang kagak nenteng berkat, yang paling pulang dari meludah bawa cintanya Rasulullah. Amin ya Allah ya Robat, ya Robat. Hadirin yang sekalian, kalau kata orang Jombang, orang kalau udah kadang cinta orang bisa dijagain. Orang kalau udah kadang cinta kagak bisa dihilangin. Benar atau benar? Karena apa? Cinta ini membuat mata kita buta. Akhirnya kita rela dan mengorbankan untuk orang yang kita cinta. Betul atau betul? Pertama kita ngorbanin waktu. Orang-orang liburan jalan-jalan kita diangkut di masjid. Orang-orang rebahan di rumah selonjoran, nonton sinetron, nonton TV, bioskop, kalau cakep banget malam hari ini. Ya, kita korbanin waktu kita untuk orang yang kita cinta. Yang kedua, dana, duit, materi. Ini saya tanya anak muda, panitianya, ini mudah pakai duit apa kagak? Pakai dana apa kagak? Duit kita korbanin, sampai ratusan ribu, sampai jutaan yang kita keluarin rela. Emang apa? Karena ada cinta dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya para ulama mengatakan ijazah ikhwana, barang siapa yang jadi panitia meludah, dia ngadain meludah, dana dia kumpulin. Begitu dana udah kekumpul, acara dia bikin, banner dia cetak, undangan dia print, orang dia undang, kiai dia cari. Begitu orang dia undang, saudaranya dia undang, warganya dia undang. Ijazah ikhwana, barang siapa yang ngumpulin tetangga saudaranya di masjid li maulidin Nabi, untuk memperingati peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Wah ya atau aman, makanan dia beli, makanan dia belanjain. Begitu makan dia beli, hidangan dia belanjain, digelar. Ada yang namanya kue banjuran, snack boxnya juga lain, akan atuh. Terus wah makanan, tempatnya dia siapin, panggung dia bikin dari semalam, banner dia pasang, sound system dia siapin, mic dia hidupin. Terus wasoros sababan likiroatihi, menjadi sebab di dalamnya dibacakan riwayat sirron nabawiyah,
menjadikan sebab di dalamnya dibacakan maulidin Nabi, maka senantiasa bahasa Allahu yaumal qiyamah ma'as sholihin, maka besok yang jadi panitia muludan, yang datang acara muludan, yang bantuin dana muludan, yang nenteng makanan muludan, tim hadroh yang bantuin pimpin baca maulidnya, besok yaumil qiyamah dibangkitin bersama dengan orang-orang yang sholihin. Wasuhada, dibangkitin bareng dengan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Wassolihin, dengan orang-orang yang soleh. Mau dibawa kemana? Wa yakunu fi jannatin na'im, akan digiring masuk ke dalam surga jannatun na'imnya Allah. Amin. Ya Allah, ya Robat, ya Robat. Jadi panitianya masuk surga, yang datang masuk surga, yang bawain kue masuk surga, yang ngasih dana masuk surga, yang masang sound system masuk surga. Amin ya Allah, ya Robat. Doain tukang sound system juga masuk surga. Kalau gak ada sound system, saya ngomong teriak-teriak ini. Kita doain tukang sound system masuk surga. Berikut sama salon-salonnya. Hadirin yang sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, kesimpulannya, orang ada yang muludan dan hadir di acara muludan karena apa? Pengen jauh lebih kenal lagi dengan Nabi dan Rasul kita. Kenapa? Karena kalau tiba kenal doang murah, yang mahal mah dikenalin. Kita kemarin melihat tanggal 20 kemarin, begitu Prabowo dilantik di gedung MPR Senayan, keluar dari gedung MPR naik mobil apa? Naik Maung Garuda warna putih. Atasnya ada sunroofnya. Prabowo keluar dari Maung Garuda, dari pintu gerbang DPR RI Senayan, orang udah berjejer selebar sepanjang jalan, nyampe ke Medan Merdeka, nyampe ke Semanggi, sampai Sudirman, orang pada berjejer nyambut kedatangan Prabowo, tangannya pada embak-embakan, pada ngerong-ngerongin, pada manggil Prabowo, Pak Jenderal, Presiden, Prabowo. Disautin juga kagak, Prabowo cuma ngangkat tangan menyengir dadah-dadah doang. Emang apa? Kita kenal Prabowo, tapi kan Prabowo belum tentu kenal sama kita. Benar apa benar? Sama, besok di akhirat kagak ada yang bisa ngasih syafaat, kagak ada yang bisa ngasih pertolongan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang pertama masuk ke surga, yang buka pintu surga. Begitu kata malaikat Jibril, ya Muhammad udkhulu ilal jannah, silakan masuk ke dalam surga, Allah telah mempersiapkan surga untukmu. Apa kata Nabi kita Muhammad? Aku tidak akan pernah masuk ke dalam surga tanpa umatku yang kucintai 1400 tahun yang lalu. Sebelum kita diberanakin, ada orang yang cinta sama kita. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar lagi dari surga nyelamatin umatnya. Itu manusia pada ngaku umat Nabi Muhammad, pada gegeroan Nabi Muhammad. Apa dieroin? Ora. Kenapa? Yang dieroin Nabi Muhammad, yang dikenalin dulu, yang dia ingat dulu. Bagaimana Nabi mau kenal tampang kita? Diundang muludan aja orang pernah ngemol. Bagaimana kita mau dikenal Nabi Muhammad? Pengajian rutin aja orang pernah nyampe. Bener bener, bener bener. Ngaku umat Nabi Muhammad, depan rumah ada masjid, ada pengajian rutinnya. Boro-boro nyampe ke masjid, kepentok pagar masjid juga orang pernah. Ada yang begitu ada, ada yang begitu ada. Ada banyak aneh. Rumah samping masjid, rumah samping masjid. Ada muludan kagak nyampe, ada pengajian kagak datang. Sekalinya masuk ke dalam masjid udah mati. Ada yang begitu. Lihat dah, makanya orang yang kalau ada muludan orang nyampe, pengajian orang ikut, acara di masjid baik 5 waktu orang pernah. Padahal rumahnya dekat masjid. Soal masjidnya benar udah mati doang dia. Hidupnya somong, matinya aja somong. Selama hidup orang karena masjid, begitu mati minta disembayangi di masjid. Orang-orang jalan dewek dia minta digotong. Betul kagak? Orang-orang di belakang dia minta paling depan. Nyamain diri biar bahan. Betul kagak? Bagaimana mau dikenalin Nabi kalau kita tidak berusaha mengenalkan diri kita dengan Rasulullah? Orang yang datang acara maulid ingin dikenalin sama Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika Sohibah atau Sohibah pelayan Rasulullah khawatir takut tidak berjumpa dengan Rasulullah, akhirnya ini menjadi sebab turunnya ayat wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat cinta sama Rasulullah, orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, menunjukkan cintanya kepada Allah, menunjukkan ketaatannya kepada Allah, menunjukkan cintanya kepada Rasulullah, maka besok akan Allah pertemukan dengan para nabi dan Rasulnya Allah kelak di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbah, ya Rabbah. Amin. Mudah-mudahan para pemuda nantinya tambah semangat, masjidnya tambah ramai. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Udah jam 10:30 dari tadi yang di preview udah telepon dulu cerewet banget ya. Jadi biar kebagian orang dikit. Sebetulnya memang saya paling nanti semalaman terima undangan ada 2, karena kebetulan yang datang orang tua saya bukan Muridin yang ke rumah sama abang saya. Mau agak mau, saya kata nggak bisa, kamu orang tuh nggak bisa menolak. Ya udah, biar kata bentaran saya nyampe, yang mau saya kalahin saya kembali dulu. Kebetulan yang disorot ceramahnya 2, jadi sebutkan yang terakhir ya. Hadirin jamaah sekalian, karena hakikatnya muludan mah bukan dengerin ceramahnya. Orang muludan tuh tadi dengerin tim hadroh baca maulid, itu intinya. Orang dulu kalau muludan bangga ada ceramahnya. Orang dulu kalau muludan orang selebar kampung pada mau ambeng. Apa ambeng? Unjokan, onjokan. Batu 15 on, isinya nasi sejublek, kadang-kadang ikan mujair, itu senampan, bigun pakai kunyit, agak kacang panjang diiris-iris pakai serondeng, dia buntar pakai taplak, dia kumpulin di tengah masjid, di tengah musola, acara muludan, baca rawih, yang dia baca sama kayak tadi, cuma semua dibaca pesannya, yang dia baca Sarokal Anam. Kalau kata Sarokal Anam yang dia baca Adibah, lama banget. Begitu kadang-kadang baca rawihnya juga beda. Kalau kita sekarang gayanya gaya habaib, majlis alim habib. Kalau orang dulu mah baca rawihnya pakai ketimpring, mana yang baca rawih aki-aki, mana ragamnya susah banget diikutin. Lempengan mahalul dia bisa sejam kagak kelar-kelar. Bagaimana mau kelar? Kadang-kadang kan orang tua dulu membaca rawih Sarokal Anam, saut-sautannya, lagunya susah kita ikutin. Kadang-kadang lama banget. Umar abang ya marhaban jadal Husaini ya umat. Lama banget orang kelar. Kadang-kadang baca rawih jam 7 pagi, jam 11 baru kelar baca rawih. Di sini di mana yang masih pakai mau di Pondok Ranti, di Kampung Rengas, di pinggir rel kereta, di musolahnya RW Maman, sampai gini aja Pak. Sabar tahun kalau kemudian nggak ada ceramahnya. Orang sekampung Rengas Pondok Ranti pada bawa angkong pagi-pagi jam 7 dikumpulin di musola, baca rawih rame-rame, beres baca rawih tutup doa, terus ngapain? Pada berebut ampeng. Maksudnya berebut ampeng bagaimana? Ini ada silaturahimnya, biar dia ngerasain masakan lu jajalin masakan dia. Biar supaya apa? Biar rukun sama tetangga, biar akur sama saudara, jangan pada bakia-kia wae. Bener apa bener? Bahkan perubahan sekarang mah gengsi, bukan silaturahmi. Gengsinya bagaimana? Meludan dah, yang dia panggil dia yang mahal, puluhan juta jadi lain-lain. Betul apa betul? Yang udah populer, yang terkenal, yang masuk TV, 20 juta aja bayar. Pertanyaan saya, pernah kita ngangkopin guru di kampung kita ke 20 juta? Pernah apa kagak? Padahal makan itu guru yang kemana kita seret-seret, bapak kita mati, yang tahlilin, emak kita mati, dia yang tahlilin. Bener apa bener? Bukan saya mah diundang kalau datang kalau diundang. Orang diundang dia orang datang ngapain? Orang kamu begitu orang urusan. Tuh, makanya orang jadi inti maulid sebetulnya bukan tausiahnya, tapi hikmah kita mendengarkan sirah nabawiyah, hikmah kita, khusus kita membacakan sejarah riwayat Rasulullah, mampukan ketika mahalul qiyam kita merasakan, menghadirkan kehadiran
kehadiran Rasulullah. Begitu marhaban ya marhaban ya nurul marhaban marhaban marhaban. Emang itu apa? Itu kata sambutan selamat datang wahai kekasih Allah, kekasihku Nabiku Rasulullah Muhammad. Mampukah kita mampu merasakan kehadiran? Itu intinya. Ini kan kadang-kadang kemudian kita panggil kiai, udah kadang-kadang suka bedain mana tukang lawak mana kiai. Dari awal sampai akhir lawak yang lawak. Akhirnya pulang kemudian yang dia ingat yang lebihnya doangan. Benar atau benar? Benar atau benar? Kadang-kadang ditanya yang baca rawi yang tadi au. Tadi baca rawi apa? Au. Benar atau benar? Kan jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ini maulid yang bawa berkah buat kita semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bukan isu ada, bukan somong, bukan kurang ajar ya. Saya kagak pamit lagi, saya langsung jalan, kamu ditungguin. Jangan dianggap ceramah, ini mah anggap cucuk lagi bantu kamangkong menyinya. Jangan dianggap tausiah, ini mah anggap ponakan lagi pongko sama ikan kencingnya. Anggap anak lagi ngobrol sama baba sama emaknya. Anggap adik lagi curhat sama abang sama ponya. Kalau katanya ceramah tausiah, di sini banyak kiai yang lebih hebat, yang alemburnya lebih tinggi. Saya mah ala kadar ngomong nenek-nenek, saya mah ala kadar bercandain hati. Mudah-mudahan ada berkah manfaat masalahnya buat saya pribadi dan kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbah, ya Rabbah. Ikan sepak ikan gabus berenangnya di air tawar lebih cepat lebih bagus. Bagaimana mau tenang? Perut saya juga udah lapar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa-apa yang beliau berikan kepada kita menjadi ladang manfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Berlanjut ke acara selanjutnya ialah penutup berserta doa yang akan dibawakan oleh Al-Muhtaram Al-Ustaz Irwandi. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul halqi ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tahir al-hamd wa al-sharaf al-alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbana alhamdu bi jalalika al-azim wa alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا حمدا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مغرورا ولا محروما. اللهم ارحم جمعنا حمدا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم ألف بين قلوبنا واحفظ ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.